Halo teman-teman semua, semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi nih sama saya Sultan Biladi. Kali ini kita lagi kedatangan tamu nih dari orang properti katanya. Namanya Pak Ganda Hadi Putra. Pak, silahkan diperkenalkan Pak. Salam kenal semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Tetap semangat, sehat selalu buat kalian semua. Ya, gimana saya di sini berkunjung ke Sukabumi, kebetulan adik saya Sultan memang sudah lama ya nggak silaturahmi, dan tujuannya memang untuk silaturahmi karena pepatah bilang silaturahmi itu adalah pembuka rezeki. Ya benar. Kali kan kalau saya lagi kepepet juga kan silaturahmi bisa dapat duit ya Pak ya. Oh iya bisa ada di tas banyak itu. Dikeluarkan tinggal dikeluarkan. Jadi gimana? Kan sibuknya apa sekarang? Iya ini Kegiatannya Pak, apa? kita lagi coba ini Pak ngelihat prospek properti di Sukabumi kan tinggi ya Pak ya. Menurut saya itu dari sudut pandang saya. Jadi saya lihat di Sukabumi ini bagus ke depannya Pak, karena Pasti. memang kan tol Bocimi ya Pak ya. Betul. Nah itu pandangan secara gampangnya sih gitu. Cuman saya mau tahu nih pandangan Bapak pribadi nih mengenai prospek tahun 2023 nih untuk properti di Sukabumi ini seperti apa Pak? Pandangan prospek ya udah pasti ya, di sektor industri properti khususnya sudah pasti memang banyak investor yang berebut ya, maksudnya berebut dalam arti mengembangkan gimana caranya mereka bisa mempunyai sebuah proyek, dan dari proyek itu kan yang dilihat satu lokasi letak strategis sama potensial market, potensialnya seperti apa, karena kalau yang saya lihat ketersediaan lahan di Sukabumi pun masih banyak ya. Masih banyak. Dan harganya juga relatif masih kompetitif, ditambah lagi dengan akses yang dipermudah dengan jalur tol yang memudahkan jarak antara Jakarta Bogor sini itu paling cuma sekitar 2 jam nggak sampai ya. 2 jam dari 2 jam Jakarta saja, sudah 2 sampai jam ya Pak saja. ya? Jadi mobilitasnya ini akan tinggi sekali khususnya untuk di pembangunan properti gitu. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin saya mau tahu dari sisi pandang Pak Ganda sendiri nih. Nah, dan memang saya penasaran awal mula nih Bapak ini bisa masuk ke dunia properti ini gimana Pak ceritanya Pak? Oke, panjang ya kalau ceritain satu persatu sih panjang. Yang pasti dulu saya bukan orang pinter, ya bodoh-bodoh banget juga enggak ya. Memang awalnya saya menekuni di bidang sales. Awal pertama itu dari pertama tamat sekolah, saya sempat kuliah ya di perhotelan, tapi larinya ke sales. Memang ada basic yang bisa dipakai di situ, dari introduction, dari personal, dari handling komplain segala macam. Memang nggak nyambung sebenarnya. Kalau perhotelan kan harusnya kerja di hotel ya, harusnya kerja di hotel, berkarir di hotel, tapi karena saya susah dulu dapat kerja, ngelamar, akhirnya yang lebih simpel, yang lebih gampang itu ngelamar jadi sales. Waktu itu gaji saya masih ingat 750.000 ya jadi SPB. Nah, terus saja mulai karir di sales, ya nyaman dalam arti saya selalu ketemu orang baru, terus ada tantangan dari target yang sudah ditentukan. Berapa tahun itu saya selalu sales, sales mainan, sales furniture, sampai akhir memang saya coba ngelamar di properti ya, karena basicnya juga sebelumnya lebih banyak usaha. Ada beberapa usaha yang sempat saya coba bangun, tapi ya namanya siklus kehidupan ya, usaha ada pasang ada surutnya, Ombaknya usaha tuh Pak ya. luar biasa. Nah akhirnya saya memutuskan untuk mencari income yang bisa dibilang nggak perlu terlalu ngeluarin promosi atau budget yang banyak, nggak perlu ngeluarin skill juga. Saya yakin semua orang bisa, yaitu menjual properti. Nah waktu itu saya melamar di sebuah perusahaan untuk menjadi sales. Saya ditolak karena memang tidak ada basic di properti waktu itu. Tapi karena saya biasa suka tantangan, dan kebetulan waktu itu saya di challenge untuk
ikut saja dulu, pelajari dulu, tapi dengan syarat saya tidak digaji. Oke, nggak ada masalah. Dan akhirnya mulai belajar di situ, berkembang. Akhirnya saya mulai mempelajari, oh iya ternyata memang properti itu menjanjikan karena kita menjual, dasarnya kita hanya menjual produk orang, kita nggak perlu modal, kita hanya memberikan informasi apa yang harus kita sampaikan kepada konsumen yang khususnya membutuhkan rumah. Jadi kita cuma butuh mengumpulkan informasi dari produk kita, keunggulan kita, dan kita pun harus bisa meyakinkan apa benefit yang bisa diambil ketika kita atau mereka jadi membeli produk kita tersebut. Nah, mengingat kebutuhan properti untuk saat ini meningkat banyak, dan bisa dibilang semuanya juga butuh rumah pasti. Apalagi itu adalah sebagai kebutuhan pokok kebutuhan pokok, dimana bisa bernaung keluarga, ya kan, ada ruhnya di keluarga itu. Jadi bagus, makanya saya senang sekali kalau The Sultan merambah ke bisnis ini. Jadi tinggal mengatur strategi pemasaran, marketingnya seperti apa. Karena marketing itu kita memang harus benar-benar fokus dengan strategi, harus penuh ide, harus kreatif, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat sekarang ini. Mungkin kalau bisa dibilang kondisi sekarang sama saya zaman dulu mungkin sedikit beda pemasarannya, ya mungkin adalah yang sama-sama, tapi kalau sekarang sih lebih masif di konten-konten di media sosial gitu. Jadi Persaingannya ketat sekarang. Ya betul. Jadi informasi yang didapat tuh memang mudah sekali. Konsumen hanya tinggal melihat, klik suatu platform dan mereka bisa langsung mendapatkan detail info tentang perumahan tersebut. Makanya jadi bisa dibilang gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Gitu. Paling itu aja. Terus bagus sih. Saya bisa ambil banyak hal nih dari pengalaman Pak Ganda nih di dunia properti. Apalagi saya kan entry level lah ibaratnya, baru-baru pemain baru. Jadi saya harus banyak kulik dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman ya dari saya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, potensi perkembangan properti di 2023 nih Pak seperti apa sih Pak? Sebenarnya sama aja ya, kalau bisa dibilang saya lebih pakar, lebih pengalaman, ahli sih enggak. Cuman karena memang saya di bidang itu saya tekuni selama bertahun-tahun, jadi memang ada beberapa poin penting pelajaran yang saya dapat. Sampai sekarang memang itu masih berguna, dan ya alhamdulillah kalau kita bisa sharing, berbagi ya kan, mungkin bisa bermanfaat buat Sultan, buat orang banyak juga. Prospek yang jelas, prospek untuk di tahun 2023 ya, walaupun dengan isu-isu gonjang-ganjing resesi atau segala macam ya kan, cuman kayaknya properti tetap jadi prioritas bisnis plan, karena apalagi memang kebutuhan itu yang saya bilang kebutuhan, dan selain itu profit dari properti tersebut itu nggak pernah turun. Jadi bisa dibilang itu investasi yang paling aman. Kalau orang ketika punya duit nabung ke bank, ya oke, dia dapat suku bunga, ya kan, dia dapat bunga deposito atau apalah itu. Tapi kalau di properti beda, bunga depositonya itu nggak flat ya, maksudnya dalam arti kalau di properti udah jelas kalau untuk kenaikan suku bunga itu minimal 10% lah per tahun. Jadi orang punya dana, aman dananya itu, tapi mereka dapat perkembangan dari profit tersebut nanti di tahun yang akan datang. Kenapa? Ya udah pasti perkembangan tanah cepat banget sekarang, naik terus, apalagi dengan ketersediaan lahan yang semakin sempit ya. Jadi orang memang harus sudah mulai menentukan nih properti di mana pilihan, atau dia ingin tinggal di mana, dia pengen punya rumah di mana, udah harus menentukan dan menyesuaikan dengan kebutuhan, bahkan dengan anggaran. Harus dipersiapkan semuanya, harus benar-benar matang. Jadi misalkan kamu disuruh pengen punya rumah di mana, Pondok Indah misalkan, berarti kan harus dipikirin mau Pondok Indah berapa duit, ya kan, apa yang harus dikejar dari sisi penghasilan gimana kan, kayak gitu. Yang pasti itu untuk sektor kalangan atas. Tapi
2023 ini kan sekarang lagi gempar marak-maraknya perumahan subsidi ya. Iya, benar. Perumahan subsidi ini yang mungkin bisa dibilang perumahan yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah yang belum mempunyai rumah, yang benar-benar ibaratnya mereka belum memiliki gitu, dan untuk memiliki rumah itu suatu gambaran yang agak berat mungkin bagi mereka. Tapi sudah banyak sekarang developer yang gempar untuk perumahan subsidi karena memang lebih simpel, lebih sederhana dan lebih mudah, Lebih menjangkau masyarakat menjangkau juga ya, Pak? masyarakat umum. Jadi memang yang membutuhkan rumah tuh jadi nggak susah sekarang ya kan, apalagi dengan berbagai macam promosi. Ini kan salah satu program pemerintah juga, di mana pemerintah itu mendukung lewat perumahan subsidi, makanya disubsidi oleh pemerintah, yang ditujukan memang buat orang-orang yang belum punya rumah, karena rumah ini penting. Rumah ini penting sekali buat buat masa depan, buat kesehatan keluarga, ya kan. Nah, makanya sahabat-sahabat properti mungkin sudah harus planning kan dari sekarang, mau awal 2023 ketika kalian punya rumah, seperti apa sih rumah yang Anda, seperti apa sih lokasi yang Anda inginkan, atau daerah mana, atau aksesnya yang memudahkan Anda untuk bekerja atau segala macam, itu harus diperhatikan. Nggak perlu besar, tapi yang penting nyaman untuk keluarga. Betul, pasti. Iya, karena sebenarnya secara konsep rumah itu tergantung desain sebenarnya, tergantung konsepnya. Walaupun ukuran tanah subsidi 60-30, tapi kalau kita bisa desain dengan, apalagi dengan desain-desain zaman sekarang ya, estetik ya, yang Minimalis modern ya, Pak ya. modern Banyak yang benar-benar kita bisa manfaatkan dari space, dari ruangan, dari partisi bahkan, tapi memang kelihatan lega, kelihatan nyaman. Berarti poinnya itu investasi rumah di tahun 2023 itu mantap. Kalian bisa dapetin profit yang maksimal walaupun di tengah-tengah goncangan resesi ini ya. Ini Pak, kita punya pertanyaan selanjutnya nih. Lokasi strategis pembangunan properti itu untuk memilih rumah tuh di Indonesia sekarang kira-kira apa yang paling menjanjikan itu di mana gitu Pak? Oke, jadi gini, kita kalau untuk memilih unit properti kita sesuaikan dulu kebutuhan. Misalkan Dek Sultan nih kerja di Jakarta misalkan, pengen punya rumah tapi budgetnya memang terbatas. Wah udah mahal banget Pak rumah di Jakarta. Aduh, kontrakan aja sejuta Kalau loh. cuman gaji sales atau manajer ya masih berat ya. Masih berat Pak. Kecuali memang ada pendapatan lebih atau memang sudah di atas 2 digit lah, jadi mungkin bisa. Tapi itu pun juga sudah mengarahnya ke arah selatan, Depok, Citayam. Itu pun udah dipepet-pepetin Pak sama cicilan mobil, cicilan rumah, belum anak jajan, belum istri make up. Aduh Pak. Betul. Jadi memang jadi kita sesuaikan, makanya kebutuhannya kita sesuaikan. Di mana lokasi rumah yang pasti sih yang terjangkau itu, yang memang akses mobilitasnya kita masih bisa kita penuhi, masih terjangkau. Itu ya untuk planningnya. Terus rumah itu kan memang dijadikan untuk hunian. Iya. Hunian. Jadi yang perlu diperhatikan juga akses. Oke, misalkan Sultan punya perumahan rumah di Bogor, nggak ada masalah dong, jarak Jakarta Bogor masih oke lah ya ditempuh dengan kereta api ya kan. Tapi Bogornya lokasinya di mana dulu, itu harus ditentukan juga. Akses yang dekat kereta, mungkin akses yang dekat pusat keramaian, dekat mall, dekat rumah sakit, karena itu akan memudahkan keluarga juga untuk mobilisasi dan memudahkan juga kita untuk aksesnya seperti itu. Jadi nggak mempersulit. Cuman kalau untuk di Bogor ya kita harus lihat dulu perumahan ini seperti apa. Kalau memang budget subsidi, mungkin perumahan subsidi sudah agak dalam-dalam ya. Iya. Ciampea ya mungkin udah terlalu jauh. Nah, salah satu yang masuk alternatif itu ya Sukabumi. Sukabumi masih terbilang masih aksesnya masih oke lah gitu, masih dekat, apalagi ditambah dengan tol. Sudah sampai Cibadak ya, Warung Kuda. Nah, dan
pilihannya pun masih banyak di Sukabumi, itu enaknya masih banyak. Jadi kalau misalkan perlu butuh rumah subsidi banyak di Sukabumi, jadi tinggal pilih. Tapi ya itu jangan salah pilih developernya yang memang sudah berpengalaman dari kualitas develop pembangunan, dari kualitas infrastruktur. Terus pilih developer yang sudah komitmen dengan pembangunan, dan aksesnya juga harus cepat. Iya. Saya sih sebenarnya seneng Pak tinggal di Sukabumi ini Pak. Selain memang udaranya itu masih seger loh, masih seger. Kita buka pintu itu pagi-pagi, kita hirup udara yang memang sehat. Kita ngopi, kita santai, kayaknya pikiran kita jadi lebih fresh, lebih segar, lebih semangat untuk menjalani aktivitas hari-hari itu. Dan selain itu memang cantik-cantik di sini sih. Jadi air Sukabumi. Nah, itu pengaruh air Sukabumi itu, karena memang lingkungan alamnya yang masih bersih, jadi mempengaruhi ke tubuh juga, badan jadi lebih sehat, kulit jadi lebih sehat. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Betul sekali. Bapak sendiri untuk tahun 2023 ini harapannya apa Pak? Untuk Bapak pribadi ya Pak ya? Kalau untuk saya pribadi, yang pasti harapannya menjadi pribadi yang lebih kuat, terus saya bisa mensejahterakan banyak orang, pengennya seperti itu ya. Mungkin dalam pengembangan usaha atau dalam kemaslahatan lah, setidaknya berguna buat orang lain, seperti itu. Dan saya pasti yakin ke depan, di mana ada tekad, di situ kita ada jalan. Yang pasti selalu optimis saja, selalu optimis, yakin, percaya diri bahwa apa yang kita jalankan itu adalah yang terbaik yang kita berikan. Semoga ya, kan manusia yang paling baik adalah manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Betul. Semoga realisasinya terwujud, semua dimudahkan, amin. Rencana Bapak, dan kita semua tercapai keinginannya di tahun 2023 ini. Karena memang beberapa tahun belakangan ini kita merasakan kesulitan yang cukup berat, gemparan ekonomi, kemudian gemparan penyakit COVID yang semoga nih 2023 ini udah nggak ada COVID-COVIDan, kita semua lepas masker, kita semua nggak ada vaksin-vaksinan lagi, supaya ekonomi tetap berjalan lancar, tingkat kemiskinan berkurang, dan semua orang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di situ aja mungkin ya Pak pertemuan kita kali ini. Terima kasih udah mau main nih. Saya bingung nih jadinya mau panggil Bapak apa panggil Abang sebenarnya. Ya udah Abang. Panggil Abang. Iya, nanti adanya banyak. Adanya banyak ya. Jadi pada manggilnya Abang. Oh gitu. Iya. Ya udah nanti kita ketemu lagi mungkin ya di reuni Lebaran ya Bang ya. Insyaallah. Ya, terima kasih atas kunjungannya Bang. Sama-sama. Ya teman-teman sobat properti, kita udah bicara banyak tadi sama Bang Ganda ya, udah bicara banyak. Mungkin nanti kita akan ketemu insya Allah di video selanjutnya. Stay tune dan saksikan terus untuk menambah wawasan properti Anda. Saksikan sobat properti.